Kok dalam sini kan? Coba. Yang mana putusan ditunjuk? Sambil ya. Terima kasih rekan-rekan media bahwa berdasarkan putusan perkara 169 garing PDTG garing 2023 garing PN Balai Bandung, yang mana di dalam amar putusannya berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh PT Surya Salura Mandiri terkait perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada PT Mukti Sarana Abadi. Dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga dalam hal ini kami kuasa hukum dari PT MSA ya dari awal sudah mempunyai keyakinan bahwa gugatan ini tidak akan diterima. Kenapa? Karena di dalam gugatan tersebut secara formil juga ada kekurangan-kekurangan, sehingga kami dari awal sudah sangat yakin bahwa gugatan ini pasti ditolak, gitu kan? Nah, berkaitan dengan gugatan ini, penggugat mengajukan gugatan kepada PT MSA sejumlah 62 miliar. Nah, dalam isi gugatannya tentunya mereka memasukkan materi gugatannya, tapi dalam pembuktian dan keterangan saksi-saksi kami melihat dan kami menilai bahwa itu tidak ada kaitannya dengan isi gugatannya. Seperti itu. Gugat merasa bahwa pihak dia yang telah melakukan revitalisasi pasar, telah melakukan pekerjaan, kemudian ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh klien kami sebagai tergugat, sehingga pihak penggugat itu merasa dirugikan sebesar kurang lebih tadi 62 miliar. Hanya dalam perkara ini kami mengajukan eksepsi atau tangkisan terkait dengan legal standing penggugat. Kenapa kita mengajukan tangkisan? Karena pada saat pemeriksaan legalitas penggugat itu terdapat kejanggalan, mulai dari format gugatan yang tidak mencantumkan secara jelas legal standing Henny Surya sebagai apa dalam suatu perusahaan, sehingga dia bisa memberikan kuasa kepada seorang advokat, sampai dengan apa dasarnya dia bisa membela itu. Nah, ketika kita mintakan kepada majelis hakim untuk melihat legal standingnya, ternyata PT SSM ini memiliki seorang direktur, dan Henny Surya itu merupakan salah satu komisaris di perusahaan itu. Nah, direktur memberikan kuasa kepada komisaris untuk beberapa hal, ya. Sudah dibuka di muka persidangan, pertama untuk membuat perjanjian, yang kedua untuk melakukan penagihan, ya. Dan kemudian salah satunya lagi untuk mengajukan gugatan. Nah, eksepsi pada legal standing ini yang kita kritisi, bahwa Henny Surya tidak punya legal standing untuk mengatasnamakan atau bertindak untuk dan atas nama SSM. Kenapa? Karena sebagai komisaris dia tidak memiliki tugas dan wewenang itu. Ya. Karena dia tidak bisa bertindak untuk dan atas nama, meskipun telah diberikan kuasa oleh direktur, maka kuasa dari Henny Surya kepada advokat pun menjadi cacat formil. Kenapa cacat formil kita bilang? Dalam pasal 103 Undang-Undang PT menyatakan direktur bisa memberikan kuasa kepada karyawan atau pihak lain. Nah, komisaris bukan pihak lain dan bukan juga karyawan. Komisaris adalah organ PT. Nah, berawal dari situ kita jabarkan secara detail dalam jawaban kita dan dalam eksepsi kita, yang kemudian ternyata pertimbangan hukum kita, argumentasi kita itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam pertimbangan hukumnya di putusan itu halaman 176 sampai dengan ke bawah, yang pada intinya Henny Surya itu tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama PT dalam hal mengajukan gugatan.
karena tadi saya bilang dia komisaris ya. Secara detail itu ada dalam dalam petikan putusan gitu ya. Nah, atas dasar demikian maka hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Heni Surya tidak memiliki legal standing. Dengan adanya putusan perkara 169 dari Pengadilan Balai Bandung, tentunya kami akan memberikan surat pemberitahuan resmi kepada pemerintah Kota Bekasi, yang mana dalam isi putusannya gugatan daripada penggugat itu dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pemkot Bekasi mengetahui. Kenapa Pemkot Bekasi kita layangkan surat pemberitahuan? Karena ini berkaitan dengan proyek revitalisasi atau pembangunan pasar Jati Asih yang ada di Kota Bekasi. Sehingga hari ini kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan tersebut kepada PJ Wali Kota Bekasi beserta Kepala Dinas Disperindak, terus inspektorat serta kejaksaan dan kepolisian resort Kota Bekasi. Itu langkah yang kita lakukan, dan kita juga kirimkan pemberitahuan kepada para pedagang yang ada di pasar Jati Asih supaya mereka melakukan aktivitas dengan tenang, ya, tidak ada yang merasa terganggu atau diganggu. Karena pasar Jati Asih sekarang sudah beroperasi, dari pemerintah Kota Bekasi sudah diserah terimakan kepada PT MSA dalam hal klien kami, yang mana dalam penyaran tersebut bahwa PT MSA mempunyai hak pengelolaan terhadap pasar tersebut. Itu aja.